Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi muqallibil qulub wa 'allamil ghuyub wa qabilit taubati mimman yatub sadidil iqabi inda qaswatil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu fenomena di zaman sekarang ini, yaitu siklus terhadap satu negara. Kadang orang itu lagi senang-senang, negara ini lagi maju, tiba-tiba ada cobaan krisis politik, ada krisis keamanan. Kita lihat sekarang dua negara ini tidak pernah berhenti, yang namanya Rusia dengan Ukraina, dan belum tahu sampai kapan ini disebut geopolitik peperangan ini. Orang lagi tenang-tenang, duitnya banyak, diterpa dengan satu ancaman wabah COVID kemarin, semua goncang, gejolak ekonominya. Alhamdulillah negara kita termasuk negara yang survei bisa bertahan dari goncangan ekonomi tersebut. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, yang namanya siklus ini tidak akan lepas yang namanya manusia di muka bumi ini. Karena kalau kata para al-hikmah, la tastagribuku al-aqdar madum tafi hadihidar fahuwa sifatuha. Jangan aneh, jangan kaget kalau dalam satu saat di muka bumi ini kita mendapati suatu hal yang berlawanan. Kadang orang lagi tertawa, kemudian ada orang yang menangis. Kadang hari ini kita bisa bahagia, besok kita bersedih. Tidak tahu kapan akan terjadi dalam diri kita. Wa mata di nafsu mada taksibu godan. Tidak akan tahu apa yang terjadi esok hari. Disinilah diisyaratkan siklus itu adalah suatu keniscayaan. Dalam bisnis ada orang lagi untungnya banyak, satu saat mungkin ada godaan atau goncangan yang lain, dia menjadi pailit, bangkrut. Ini hal satu keniscayaan di muka bumi. La tastagribuku al-aqdar fahuwa sifatuha, karena itu sifatnya dunia. Tidak ada yang di dunia ini langgang semua, bisa kekal, orang maju terus, ada lagi jatuhnya. Ibarat kayak beginilah, dalam roda ini itu ada dikatakan satu tempat masukin angin pentilnya, kadang di atas, kadang di bawah. Itulah hakikat kita hidup di dunia. Ada satu kisah di zaman Mesir kuno yang menggambarkan bagaimana cara memanage suatu kondisi, baik dalam lingkungan terkecil di kita maupun kondisi bangsa. Satu saat diceritakan, ada seorang raja bermimpi. Mimpi yang sangat mengkhawatirkan, mimpi yang sangat menakutkan, yaitu di zaman saat itu ada Nabi Yusuf yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin siman, bahwa raja itu bermimpi, inni ara, aku bermimpi sama baqaratin siman, ada 7 ekor sapi yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijabun, dimakan 7 ekor sapi yang gemuk itu, sab'un ijabun, oleh 7 ekor sapi yang kurus kering. Wa sab'a sumbulati khudrin wa ukhra yabisatin, ada 7 bulir gandum yang hijau nan indah, dan ada satu gambaran lagi 7 bulir gandum yang kering kerontang. Sehingga kata raja itu, ya ayyuhal malau ubtuni, coba berikan fatwa kepadaku, fi ru'ya ya in kuntum arli ru'ya ta'burun, kalau engkau dalam mimpi ini mampu memberikan intibar, gambaran. Semua ahli takwil di zaman Mesir kuno itu semua berkumpul, tidak ada yang mampu. Datanglah seorang pemuda yang tampan, yaitu Nabi Yusuf saat itu. Qala tajra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Kata Nabi Yusuf, itu adalah gambaran agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tanam itu kamu harus shaping, kamu harus bisa menyiapkan untuk menghadapi 7 tahun lagi ketika kondisi sudah tidak subur seperti apa yang dihadapi sekarang. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Jadi 7 musim yang pada saat itu subur,
akan dibalikan menjadi 7 musim yang kering. Ini adalah satu gambaran fenomena bagaimana cara memanage satu kondisi. Di rumah tangga terkecil aja kita, jangan sampai lagi uang banyak kita tidak bisa menyimpan, menabung, padahal akan datang satu masa kita mungkin diberikan musibah sakit. Uang selalu dihabiskan, dapat sekarang 1,5 juta, dapat 15 juta, dapat 20 juta, langsung habis dalam bulan itu. Kita diperintahkan bagaimana? Satu fenomena itibar yang disampaikan dalam kisah di zaman Raja Mesir kuno dan datanglah Nabi Yusuf, sehingga pada saat itu Nabi Yusuf dijadikan sebagai bendahara keuangan negara, menteri keuangan lah kalau sekarang, yang mengatur tata kelola keuangan ini, sehingga saving, menaruh untuk menghadapi satu masa krisis yang akan datang. Sekarang kita dihadapkan pada satu fenomena ini, akan dihadapkan krisis pangan yang begitu panjang. Jangan sampai sekarang kita lagi musim hujan, subur begini, semua apa hasil panen kita jual, hasil panen kita buang. Kita harus berpikir akan ada satu masa, mungkin dibalikan, musim keringnya akan panjang, musim keuangan yang sulit, krisis moneter, krisis finansial, krisis keuangan, krisis keamanan, berbagai krisis akan menimpa kita. Tetapi kalau kita mengikuti bagaimana yang telah digambarkan di zaman Raja Mesir kuno, insya Allah manajemen keuangan kita, manajemen krisis kita, kita bisa hadapi dengan begitu luar biasa. Sekarang saja negara kita sudah mampu menghadapi kondisi ekonomi yang serba susah ini sejak zaman Covid sampai sekarang, dan semoga kita diberikan kekuatan, hidayah, inayah, serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga negara kita tetap menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Selamat berbuka puasa, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.